Shalom. Kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul ketaatan di tengah kemustahilan. Saudara, dalam Lukas pasal 5 ayat yang kelima berkata, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, bayangkan seorang nelayan yang sedang pulang dari danau saat fajar mulai menyingsing. Tangannya kasar, tubuhnya lelah, matanya merah karena semalaman tidak tidur. Ia bukan pemula, ia ahli. Ia tahu arus air, ia tahu kebiasaan ikan, ia tahu kapan harus melempar jala. Tetapi pagi itu berbeda. Sepanjang malam ia bekerja, ia berharap, ia berjuang. Namun hasilnya tidak ada satu pun, bukan sedikit, tetapi tidak ada sama sekali. Dan sekarang ia berdiri di tepi pantai membersihkan jala yang kosong, sebuah simbol dari harapan yang gagal. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada usaha maksimal yang berakhir tanpa hasil. Saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang berdiri di pantai kehidupan seperti itu. Sudah berdoa, tapi belum ada jawaban. Sudah berusaha, tapi belum ada hasil. Sudah setia, tapi justru mengalami kegagalan. Kita tidak kekurangan usaha, bukan kekurangan pengalaman, tetapi kita tetap kekurangan hasil. Dan tepat di saat itulah, di saat lelah, kecewa, dan ingin menyerah, Yesus datang. Tetapi anehnya, ia tidak datang dengan simpati terlebih dahulu. Ia tidak berkata, "Kasihan sekali kamu, Petrus." Sebaliknya, ia memberi perintah yang tidak masuk akal. "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu." Ini bukan sekedar perintah, tapi ujian iman. Karena nelayan tahu siang hari bukanlah waktu menangkap ikan. Petrus baru saja gagal di waktu yang terbaik. Dan sekarang Yesus menyuruhnya mencoba lagi di waktu yang salah. Inilah ketegangan besar dalam teks ini. Antara pengalaman manusia dan firman Tuhan. Antara logika dan ketaatan. Antara kelelahan dan iman. Dan di titik itulah Petrus mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. "Guru, kami telah bekerja keras sepanjang malam dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, kalimat ini sederhana, tetapi penuh kuasa. Kalimat ini lahir dari hati yang lelah, tetapi masih mau taat. Kalimat ini adalah jembatan antara kegagalan manusia dan mujizat Allah. Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran besar. Mujizat tidak selalu dimulai dari keberhasilan, tetapi dari ketaatan di tengah kegagalan. Dan dari satu ayat ini, kita akan melihat 3 kebenaran penting tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang yang mau tetap taat, bahkan ketika semuanya terasa tidak masuk akal. Mari kita lihat yang pertama. Jujur dengan keadaan yang ada. Dalam nas di atas berkata, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Frasa bekerja keras yang dalam bahasa Yunani adalah kopiasantes, yang berasal dari kata kopiao, yang memiliki arti setelah bekerja keras atau berjerih lelah. Sedangkan frasa tidak menangkap apa-apa yang dalam bahasa Yunani adalah ouden, yang berasal dari kata oudeis, yang memiliki arti tidak ada sama sekali. Sedangkan kata menangkap yang dalam bahasa Yunani adalah elabomen, yang berasal dari kata lambano, memiliki arti kami telah menerima atau menangkap. Petrus tidak menutup-nutupi kenyataan. Kami sudah berusaha maksimal dan hasilnya nihil. Di sini Petrus mengungkapkan apa adanya keadaan yang sedang dihadapi. Dia tidak berusaha menyembunyikan kegagalannya di hadapan Yesus.
Saudara, Allah tidak menuntut kita berpura-pura berhasil. Ia menghargai kejujuran iman kita. Dan Ia tahu semua usaha dan perjuangan kita. Dan tentu Dia menghargainya. Saudara, seorang petani telah menanam, menyiram, merawat, tetapi panennya gagal karena cuaca buruk. Ia tidak bisa memaksa hasil, tetapi ia bisa tetap jujur dan berharap musim berikutnya. Jadi, akuilah kelelahan Anda di hadapan Tuhan. Jangan bungkus kegagalan dengan kesombongan rohani. Doa yang jujur lebih berharga daripada iman yang pura-pura. Dan iman dimulai dari kejujuran, bukan dari kepura-puraan. Dan ingatlah bahwa Allah tahu semua usaha dan jerih lelah Anda, termasuk kegagalan yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah mengakui otoritas Kristus. Nats di atas berkata, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, kata engkau yang dalam bahasa Yunani adalah epistata, berasal dari kata epistates, yang memiliki arti tuan atau penguasa. Bentuk kata ini adalah vokatif, yang menunjukkan kepada panggilan langsung dan pengakuan otoritas. Hal yang menarik adalah bahwa Petrus tidak menyebut Yesus Tuhan, yang dalam bahasa Yunani adalah kurios, tetapi sudah mengakui Dia sebagai otoritas yang layak ditaati. Saudara, mujizat seringkali dimulai bukan dari iman yang sempurna, tetapi dari pengakuan bahwa Yesus berhak memerintah hidup kita. Dia adalah Tuhan atau penguasa hidup kita. Seorang pasien mungkin tidak sepenuhnya mengerti diagnosa dokter, tetapi ia percaya otoritas dokter dan mengikuti resep yang diberikannya. Saudara, apakah kita hanya mendengar Yesus atau mengakui otoritasnya? Apakah firman Tuhan menjadi referensi atau keputusan final dalam hidup kita? Banyak orang mendengar atau bahkan percaya kepada Yesus, tetapi sedikit yang tunduk kepadanya. Dan mujizat hanya akan terjadi jika kita mengakui otoritasnya. Yang ketiga adalah mentaati Kristus sekalipun melampaui logika. Selanjutnya, nas di atas berkata, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Frasa "tetapi karena engkau menyuruhnya" yang dalam bahasa Yunani adalah epidetu rematiso, yang memiliki arti namun atas firman-Mu. Kemudian dilanjutkan dengan frasa "aku akan menebarkan", yang dalam bahasa Yunani adalah kalaso, berasal dari kata kalau, yang memiliki arti aku akan menurunkan atau menebarkan. Di sini Petrus berkata, "Aku tahu ini tidak masuk akal, tetapi aku akan taat karena firman-Mu." Saudara, ketaatan sejati bukan ketika kita mengerti, tetapi ketika kita tetap melangkah meskipun tidak mengerti. Seorang anak kecil menyeberang jalan sambil memegang tangan ayahnya. Ia tidak tahu arah mobil, tetapi ia percaya tangan ayahnya cukup. Jadi, taatilah meskipun situasi tidak mendukung atau pengalaman berkata sebaliknya dan logika tidak setuju. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar keputusan, bukan perasaan. Sebab mujizat terjadi di wilayah ketaatan, bukan di wilayah kenyamanan. Dan ingatlah, kuasa firman Tuhan hanya akan menjadi nyata dalam hidup kita di saat kita mentaatinya. Oleh karena itu, jujurlah dengan kegagalan Anda, sebab Tuhan tidak menolak hati yang terbuka. Akuilah otoritas Kristus, sebab Dia lebih tahu dari pengalaman Anda. Dan taatilah firman-Nya, bahkan ketika tidak masuk akal. Dari ketaatan sederhana itu, Anda tahu kelanjutannya, yaitu jala yang kosong menjadi penuh. Mungkin hari ini Anda seperti Petrus, sudah lelah, sudah mencoba, sudah gagal, tetapi Tuhan tidak meminta Anda mengulang dengan kekuatan sendiri. Ia hanya berkata, "Percayalah pada firman-Ku dan taatilah." Karena satu langkah ketaatan bisa mengubah seluruh hidup. Amin.